Dan untuk mengetahui terkait dengan perkembangan kondisi para korban insiden tabrakan kereta, kita akan langsung bertanya kepada koresponden CNN Indonesia Iwan Hermawan yang saat ini berada di Rumah Sakit Umum Daerah Bekasi. Selamat siang Iwan. Iwan, tampak di belakang Anda adalah posko yang sudah berdiri dan masih banyak rekan-rekan jurnalis dan juga keluarga yang hadir di sana. Perkembangan baru apa yang bisa Anda sampaikan sejauh ini? Ya baik, terima kasih Alfian, dan untuk sementara perkembangan yang dapat kami laporkan dari RSUD Kota Bekasi, memang untuk sejauh ini di RSUD Kota Bekasi ini ada sekitar 50 orang yang masih menjalani perawatan, di mana 17 orang diantaranya ini akan rawat inap dan 15 sudah pulang, dan ada juga yang masih di statusnya di instalasi gawat darurat atau di IGD. Jadi memang ini keterangan dari Direktur RSUD Kota Bekasi pada sekitar jam 9 tadi. Jadi walaupun untuk saat ini memang mungkin masih akan ada update lainnya. Dan untuk di RSUD Kota Bekasi seperti tadi Alfian bilang, memang untuk di sini sudah disediakan posko dari Polda Metro Jaya untuk bagi warga yang ingin mencari kerabatnya yang diduga menjadi korban. Jadi dari pihak kerabat yang akan mencari kerabatnya yang menjadi korban itu, mereka bisa mendaftar di sini dan kemudian mencantumkan nama korbannya dan kemudian juga meninggalkan nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan di sini juga dari pihak kepolisian sudah mencatat ada beberapa, karena memang Alfian untuk di Kota Bekasi saja ini bukan hanya di RSUD Kota Bekasi saja. Dari sini seperti yang Alfian bisa lihat, ini memang ada banyak sekali rumah sakit yang dijadikan tempat perawatan selain di RSUD Kota Bekasi. Seperti saya lihat ini ada Rumah Sakit Bella Bekasi, Rumah Sakit Bakti Kartini, Mitra Keluarga, Hermina, dan lain sebagainya. Untuk di RSUD Kota Bekasi ini sendiri memang ada 50 orang, dan kemudian selain itu ada juga 3 orang yang meninggal dunia, korban yang meninggal dunia, dan sudah dikembalikan ke pihak keluarga. Keterangan informasi yang kami dapatkan seperti itu. Akan tetapi Alfian, ini sampai sejauh ini dari pagi sampai dengan siang ini kami menemukan banyak gitu warga yang kemudian masih mencari keluarga, mencari kerabatnya yang diduga menjadi korban. Dan ini sebenarnya menjadi kekhawatiran dari kami juga, bahwa sebenarnya jumlah korban luka ini bisa melebihi dari 84 orang, karena ada beberapa korban yang diduga memang masih belum bisa teridentifikasi namanya begitu ya. Karena memang ketika logikanya ketika misalnya seseorang berkendara menggunakan kereta, tentu dompetnya ataupun alat identitasnya semuanya ada di tas. Kemudian ketika dievakuasi, tentu tas tersebut tidak dibawa. Jadi masih ada beberapa korban yang mungkin saja ini belum bisa teridentifikasi dan dirawat di mana begitu. Dan karena itu kemudian kami mencatat setidaknya ada 10 orang yang mencari kerabatnya, dan sampai saat ini memang masih belum bisa ditemukan. Walaupun dari pihak kepolisian, gunanya untuk dibangun posko ini adalah ketika misalnya ada kabar seorang korban yang sudah teridentifikasi di rumah sakit lain, selain di rumah sakit Kota Bekasi ini, tentu dari pihak kepolisian akan menghubungi nomor yang ditinggalkan oleh kerabatnya tersebut. Jadi memang sampai saat ini, seperti yang tadi kami sebutkan, bahwa memang masih banyak sekali warga yang datang ke sini dan tidak mengetahui di mana kerabat mereka yang diduga menjadi korban itu dirawat. Bahkan walaupun sudah disebutkan pula banyak sekali korban-korban yang selain dirawat di RSUD Kota Bekasi dan juga dirawat di rumah sakit lainnya di Bekasi ini. Dan di Jakarta pun sebenarnya ada juga tempat perawatan korban juga, seperti misalnya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan untuk korban sendiri sejauh ini informasi yang kami terima, memang untuk korban meninggal sekarang meningkat menjadi 14 orang, dan kami pun bisa jadi ini korban ini akan terus bertambah, karena memang tadi seperti sudah disebutkan masih ada juga korban yang masih dirawat secara intensif di ruang IGD seperti itu. Kami juga tadi sempat berbicara dengan kerabat korban begitu ya, yang dimana korbannya tersebut masih dirawat, dan memang untuk korban-korban ini sementara memang masih harus dilakukan pemeriksaan secara intensif begitu, karena walaupun tidak terlihat ada luka di luar begitu karena darah ataupun yang lain sebagainya, akan tapi dari pihak rumah sakit utamanya di RSUD Kota Bekasi ini harus melakukan pemeriksaan seperti misalnya pemeriksaan ronsen untuk mencari tahu apakah memang ada luka-luka dalam ataupun yang lain sebagainya. Dan tadi juga pada sekitar pukul 9 Presiden Prabowo sudah hadir di RSUD Kota Bekasi ini untuk menjenguk para korban, dan kemudian juga ia menyampaikan bela sungkawa juga dan juga turut berduka cita. Dan utamanya keterangan dari Presiden ini adalah di Kota Bekasi ini nantinya akan dibuat flyover untuk mencegah terjadinya kecelakaan
di masa yang akan datang, karena dugaan sementara kecelakaan itu disebabkan karena adanya tabrakan antara kereta dengan taksi yang kemudian berlanjut dengan tabrakan-tabrakan lainnya yang lebih fatal seperti itu. Dan untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan RSUD Kota Bekasi. Kami masih akan menunggu bagaimana perkembangan selanjutnya. Apakah korbannya bertambah? Tentu kita berharap korban tidak bertambah. Justru mungkin dari kerabat akan menemukan juga dari kerabat mereka yang sampai saat ini masih belum ada kabarnya. Karena ketika kami pun berbicara dari korban yang sudah ditemukan, memang ketika kejadian dari pihak korban ini tidak sempat lagi untuk menghubungi keluarganya. Jadi komunikasi putus dan kemudian juga tidak bisa melakukan update, menghubungi pihak keluarganya, dan kemudian sampai saat ini beberapa yang masih belum bisa ditemukan. Untuk sementara itu yang dapat kami laporkan dari kawasan RSUD Kota Bekasi, Alfian. Baik, terima kasih Iwan Hermawan. Selamat bertugas kembali.